Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat religi di seluruh penjuru Nusantara? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga hari ini. Sahabat religi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang meluncurkan program Kemenak Rembang on Podcast yang baru saja launching pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 27 November 2020. Pada edisi perdana kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, Bapak Dr. Haji Athoillah MPDI. Selamat sore Bapak. Kabar baik ya, semoga selalu sehat Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Athoillah ini sengaja kami hadirkan dalam tayangan perdana podcast hari ini. Dan kebetulan hari ini adalah hari di mana hari-hari terakhir ya Bapak ya, menjelang purna tugas beliau yang akan jatuh pada tanggal 1 Desember tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih dalam tentang bagaimana Bapak Athoillah ini dalam menjalani perjalanan sebagai ASN Kementerian Agama dimulai dari tahun 1991 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Bapak Athoillah, bisa diceritakan awal menjadi ASN Kementerian Agama RI pada tahun 1991 bagaimana dulu ketika diangkat menjadi CPNS? Sangat luar biasa. Kita sebenarnya merindukan pegawai itu di Kabupaten Pekalongan, tetapi ternyata ditakdirkan oleh Allah kami harus mengikuti tes CPNS itu di Yogyakarta. Karena Bapak merupakan asli Pekalongan dan di tes di Yogyakarta, kemudian di SKM juga di Yogyakarta, setelah itu kantor Kabupaten Sleman, tepatnya di KUA Kecamatan Empur, Kabupaten Sleman, selama 3 tahun setengah. Dan tes CPNS itu memang sangat luar biasa karena kami orang Pekalongan, lahir dari Cirebon, desa di Pekalongan, ikut tes di Jogja, sama sekali tidak mengerti produk Kidul utaranya Jogja. Berangkat ke Jogja itu ya dalam kondisi tidak mengerti informasi Jogja itu berita biografi, berita macam-macam. Maka bagaimana bisa berada di sampai di Rembang ini? Jadi dari sana kemudian kami pada umur 3 tahun kami sudah mencoba ikhtiar untuk mengajukan mutasi di Rembang untuk bisa bersama-sama dengan keluarga istri dan anak. Di awal kami mengajukan memang belum diperkenankan, tetapi alhamdulillah pada setengah tahun berikutnya kami diperintahkan oleh kepala kantor pada saat itu adalah Bapak Haji Suwadi. Pada tahun berapa itu Bapak? pada tahun 93. Ya, sepanjang menjadi ASN Kementerian Agama, ada nggak sih Bapak pengalaman yang paling berkesan menurut Bapak? Ya, sangat luar biasa karena bagaimanapun kami diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengabdi berkhidmat di pegawai negeri sipil yang sekarang istilahnya adalah ASN. Tentu saja tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi ASN, dan kami dikurniai diberi kesempatan oleh Allah, dan tentu saja ini menjadi pengalaman kami sehingga kami memiliki jam terbang sebagai ASN itu kisarannya sampai 29 tahun. Ya tentu saja akan sedikit banyak menempa perilaku, menempa halia, menempa segala-galanya dalam kehidupan saya sampai sekarang.
Kemudian di tengah kesibukan Bapak nih, Bapak kan sebagai kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek sebenarnya sangat sibuk sekali ya. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam bahkan Sabtu Minggu terus acara terus kegiatan diundang oleh insan sana atau insan di masyarakat sini di tentu masyarakat saja gitu ya. berfungsi. Kira-kira apa kiatnya Bapak ya? Kiatnya Yang Bapak apa untuk menjaga vitalitas tentu tubuh saja agar kita selalu fit? harus selalu makan dengan teratur, dengan tentu saja asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Setelah itu tentu saja adalah istirahat dan bagaimanapun penting itulah. Sehingga dengan demikian akan berimbang antara asupan makan, kemudian istirahat dan olahraga, tentu dengan aktivitas sehari-hari kita. Kalau itu tidak balance akan jadi persoalan, akan jadi problem tersendiri. Dan alhamdulillah kami diberi kesehatan oleh Allah. Cukup waktu untuk beristirahat ya Bapak ya? Iya, ya meskipun kadang memang kita pada saat tertentu harus tidak cukup, tetapi bagaimana kiat untuk mencukupi kekurangan-kekurangan itu bisa kita lakukan. Tentu saja dengan menambahkan asupan-asupan multivitamin misalkan itu penting. Multivitamin karena bagaimanapun bisa saja yang istirahat sebenarnya harus dibutuhkan selama 8 dan 7 jam, bisa saja kita hanya istirahat 5-4 jam atau bahkan lebih kurang. Iya. Di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa ya, pada akhir-akhir bulan purna ini juga kami melihat Bapak begitu luar biasa aktivitasnya. Banyak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan masa-masa terakhir Bapak ini untuk menghadiri acara mereka masing-masing gitu ya. Tapi Bapak bisa, alhamdulillah ya, bisa menjalani, bisa menghadiri semua acara yang diinginkan oleh lembaga. Kemudian bagaimana Bapak selama ini membagi waktu Bapak antara kesibukan Bapak dengan keluarga? Keluarga kan mestinya juga butuh ya kehadiran Bapak sebagai orang tua untuk mendapatkan perhatian Bapak itu. Apa Pak? Dengan anak, dengan istri dan keluarga besar, tetapi yang paling penting adalah bukan pada titik persoalan quantity atau jumlah waktu kita harus bersama dengan mereka, tetapi yang lebih prinsip yang lebih penting adalah kualitas daripada apa itu kebersamaan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak dan seluruh keluarga besar baik itu golongan dengan Salatiga dan Jepron misalkan. Jadi kualitas. Quality time gitu ya. Iya, waktu yang berkualitas. kalau banyak itu ya relatif ya. Bisa saja dianggap pihak satu mungkin kurang, pihak yang lain mungkin itu lebih. Tapi kita harus sama-sama maklumi bahwa semuanya harus kita sadari betul antara kepentingan dan kemudian kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan dinas misalnya. Jadi memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan waktu untuk berkumpul dengan keluarga secara berkualitas. Tentu saja. Gitu ya Pak ya. Kemudian yang terkesan bagi kami adalah Bapak sepanjang berada di Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek ini, terutama setelah menjalani jabatan sebagai kepala, Bapak dikenal sebagai seorang yang perfeksionis, suka dengan keindahan, kebersihan, mendorong kantor untuk menjadi green office, green school. Itu apa hal apa yang mendorong Bapak untuk menggalakkan program tersebut? Tentu saja yang paling penting kita bisa menciptakan suasana seluruh jajaran sivitas kantor, seluruh jajaran sivitas madrasah itu merasa nyaman, merasa nyaman, merasa sebagai sebuah justru hiburan. Karena di kantor itu merasa nyaman, ada sisi-sisi hijau, ada sisi indah, di sana ada taman, di sana ada bunga, misalkan begitu. Ini tentu akan menjadi refresh tersendiri bagi seluruh jajaran. Itulah sebenarnya yang melatar belakangnya seperti itu. Di samping tentu saja adalah
kita tentu saja mengikuti irama daripada aturan-aturan yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya sendiri sebagai ibu di keluarga ya, kalau di rumah itu kalau mau mulai pekerjaan, kalau melihat rumah berantakan juga nggak betah ya rasanya Bapak, nggak nyaman. Pasti ingin rumah selalu bersih dan nyaman gitu ya. Di kantor juga sama, di madrasah juga sama. Ya, mantap menjadi segar, jauh nyaman gitu ya. Ada satu hal lagi Pak yang berkesan bagi kami, yaitu Bapak dipandang sebagai kepala yang istilahnya sebagai muharrik penggerak masyarakat untuk sadar zakat, sadar bersedekah. Itu apakah pola pikir semacam itu memang sudah terbentuk dari keluarga Bapak atau memang itu inisiatif ide dari Bapak sendiri? Ya sebenarnya di dalam syariat Islam itu kan sebenarnya sudah ditentukan ya, antara kepentingan sholat dan zakat itu harus berdampingan itu. Aqimis sholat wa atiz zakat. Artinya apa? Harus ada balance. Dan bisa kita kemudian mementingkan satu syariat tertentu, kemudian kita menyampaikan syariat yang lain. Terutama adalah ibadah-ibadah Allah. Ibadah-ibadah sosial juga begitu, sehingga harus imbang. Kalau hanya kepentingan itu meluruskan sajadah saja, kemudian kita menyampaikan bagaimana kita bisa menghadapi problematika di tengah-tengah masyarakat, terutama di dalam hal kehidupan ekonomi masyarakat, tampak pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu. Nah, di sanalah sebenarnya solusi itu ada di dalam syariat Islam, yakni adalah zakat, infak, dan sedekah. Ini betapa potensi yang sangat luar biasa di dalam syariat Islam itu, sehingga kita tidak perlu kemana-mana sebenarnya. Kalau umat Islam itu sadar, umat Islam itu memahami betul, maka kami sangat respect sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para alim, dan terakhir kemarin kita mendapatkan pembelajaran di dalam seminar nasional yakni kerawahan Kiai bersama itu luar biasa. Kita tersentak sebenarnya. Apa itu? Kita mendapatkan dulu kemerdekaan itu bukan didapatkan hadiah cuma-cuma begitu saja, tetapi harus melalui perjuangan yang sangat hebat, harus mengorbankan harta, jiwa, tenaga, waktu, dan sebagainya. Dulu kita merdeka karena memang semua masyarakat, semua berkontribusi, semua bisa memberi. Yang kaya, yang kurang kaya, bahkan yang miskin sekalipun memberi. Dan budaya memberi ini yang sekarang itu menjadi harus kita kuatkan lagi, harus kita dorong lagi. Sehingga sekarang kita harus membudayakan tangan di atas. Membudayakan tangan di atas. Jangan sampai kita hanya membudayakan tangan di bawah. Saya kira kok itu. Ya, dengan adanya dengan menggalakkan gerakan sadar zakat ini mampu menjadikan Kemenak sebagai partisipan Basnas terbanyak ya sepanjang beberapa tahun terakhir ini, dan setiap tahun sudah mampu menghimpun dana sekitar 1 miliar ya, per tahun, itu dari ASN yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Andaikan itu bisa kita dorongkan kepada seluruh jajaran ASN Kabupaten Rembang, nilainya akan lebih, bahkan di seluruh Indonesia akan lebih luar biasa. Jadi dari ASN bisa turut mensejahterakan masyarakat Indonesia, apalagi di tengah pandemi ini ya Pak ya. Gerakan bersedekah ini sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi mereka. Kemudian Bapak, apa sih yang menjadi PR dan tantangan untuk Kementerian Agama tahun depan ini, ke depannya ini menjelang masa-masa purna Bapak? Apa sih tantangan ke depan menurut Bapak? Ya, kita memang berharap sekali bagaimana kekuatan internal itu harus kokoh betul. Bagaimana hubungan personal, human release di antara seluruh jajaran ASN, human release seluruh jajaran antara pejabat dengan seluruh staf misalkan, ataupun itu secara eksternal, Kementerian Agama dengan lintas sektoral, Kementerian Agama dengan pihak
kementerian atau lembaga Lintas di sektoral. luar, iya, di luar Kementerian Agama ini sangat sangat penting artinya, sehingga bagaimanapun Kementerian Agama harus lebih banyak memunculkan jaringan-jaringan yang ada, sehingga jaringan itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk lebih memajukan Kementerian Agama. Memaksimalkan Iya, kinerja kementerian. sehingga kita bisa ikut berkontribusi sebagaimana program Bapak Kakanwil kita tentang Jateng Majid itu dengan seksama. Bagaimana ini bisa kita tempuh ke depan. Dan insya Allah, meskipun kami sudah purna, insya Allah mampu untuk Kementerian Agama. Kemudian kami sebagai humas ya di sini beserta teman-teman kami yang ada di tim humas Kementerian Agama, adakah pesan-pesan khusus untuk kami Bapak untuk memajukan humas ke depan? Tentu saja, bagaimana kita bisa lebih menguatkan IT kita, karena bagaimanapun sekarang itu adalah era digital, era internetisasi, era YouTuber, era industri luar biasa, dan ini memang kita harus ikut berjalan di sana kalau mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita tidak boleh ada istilah ketinggalan kereta. Kita harus ikut gerbang itu, bahkan kalau memungkinkan kita harus berada di garda yang depan. Program-program yang kita lakukan selaku Humas Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini sudah merambah di media sosial, ada Facebook, YouTube, Instagram, kemudian website juga ada. Ini semua tak lepas dari dukungan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Terima kasih sekali Bapak yang sudah secara penuh dan maksimal mendukung kegiatan kami. Kemudian apa pesan-pesan dan harapan Bapak terhadap ASN Kementerian Agama Kabupaten Rembang khususnya? Ya, lagi-lagi memang kami harus menyampaikan kepada teman-teman semua, ayo siapapun nanti pemimpinnya harus kita dukung secara kuat, sebagaimana teman-teman semua berada bersama-sama dengan kami pada saat ini, sehingga lagi-lagi tidak ada persoalan lagi problem antara hubungan pimpinan dengan teman-teman, karena human relation terbangun sedemikian rupa. Dan kami juga termohon pemimpin ke depan juga memiliki kemampuan manajerial, memiliki kemampuan human resource yang kokoh, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga pemimpin kita bisa mampu, pemimpin kita bisa menganggap semua adalah anak, baik itu yang ASN maupun yang mereka yang sebagai tamu bakti. Semuanya kita harus sebagai anak kita semua. Mungkin anak kita ada yang rotok. Enggak. Jadi itu semua indahnya kehidupan kalau kita analogikan di dalam keluarga. Anak-anak yang A, ada anak yang B, iya, dan sebagainya. Karakternya berbeda-beda, dan kita sebagai orang tua harus tetap menganggap semua adalah anak kita. Dan anak-anak tentu saja juga harus berada pada rel sebagai keluarga besar Kementerian Agama. Jangan sampai rel ini kemudian ditinggalkan. Kita akan bersama-sama naik gerbang di dalam istilah para sesepuh disebut gerbang ini ada relnya, gerbang kereta itu tetap akan sampai kepada final atau terminal atau stasiun. Jangan sampai kita kemudian tidak pakai kereta, tidak pakai rel, tidak sampai ke tujuan. Dan kita memiliki harapan tersendiri. Kalau memang memiliki harapan tersendiri, ya kita harus ganti kereta berarti. Nah, makanya kereta ini sangat penting. Semuanya harus menjadi satu kesatuan di antara kita. Integritas ya. Oke, pertanyaan terakhir Bapak. Memasuki masa purna tugas, sudah punya rencana dan gambaran kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memasuki masa purna tugas Bapak? Tentu saja kita akan lebih menguatkan bagaimana kita yang semula lebih banyak
hanya di dinas, tetapi ya tentu saja pada keluarga yang pertama. Dan yang kedua tentu saja adalah masyarakat masih tetap kita ada di sana. Kita siap untuk berkhidmat di tengah-tengah masyarakat, dan insya Allah mudah-mudahan kami hanya mohon doa restu dari semua pihak, terutama para alim, para masyayikh dan teman-teman kami di Kementerian Agama. Kami diberi sehat, diberi panjang umur, diberi kekuatan, dan senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan makmunah, mendapatkan taufik dan hidayah, sehingga kami bisa siap untuk ke depan lebih bisa berkhidmat lagi. Saya kira itu. Bapak Atta selama ini dikenal sebagai, selain sebagai pejabat, juga sebagai kiai, juga sebagai Polri. Kita ingin mendengar suara emas Bapak. Boleh dilantunkan 1-2 ayat Al-Quran Bapak sebagai persembahan untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. Masya Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya. Saya sampai dredeg mendengarkan suara emas Bapak. Semoga dengan dilantunkannya ayat-ayat dari Bapak tadi akan terus memberikan kenangan kepada kita Sama-sama kami juga. atas kebersamaan Bapak selama ini kepada kami, kepada segenap ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Saya dan kami mewakili dari teman-teman ASN Kementerian Agama Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih Bapak yang sebesar-besarnya atas bimbingan arahan yang sudah diberikan kepada kami sehingga kami bisa menjalankan tugas dengan baik. Sama-sama. Dan kami mohon doa restu agar kami bisa bersama-sama memajukan Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Amin, amin. Sukses selalu Terima kasih. dengan senantiasa mendapatkan berkah dan ridhonya. Ridho dari Allah. Amin, amin. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan untuk podcast kali ini. Sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Dan saya atas nama kru podcast Kementerian Rembang mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa, dan
pemirsa bisa menyaksikan podcast berikutnya, insya Allah pada minggu depan dan minggu berikutnya, karena program podcast ini Bapak insya Allah akan kami tayangkan setiap minggu dengan topik dan bahasan yang berbeda. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Kemenat Majen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.